panjang tahun ini tentang kesembuhan, tentang pemulihan. Saudara harus mengimani itu. Jika saudara mengimani itu, percaya sepanjang tahun 2020, 2021 apa yang hilang, apa yang sakit sepanjang tahun 2022 itu dipulihkan, itu disembuhkan. Katakan amin. Sebab 1 Petrus 2 ayat yang ke-24 dikatakan dia sendiri telah menanggung segala dosa kita dalam tubuhnya di atas kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa dapat hidup dalam kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, saudara sembuh. Katakan amin. Di atas kayu salib, Yesus sudah mengambil semua penyakit kita. Bahkan kutuk, aib, kemiskinan, semua sakit penyakit, semua yang punya nama, tunduk di dalam nama Yesus. Penyakit yang kecil pasti punya nama. Dari yang terkecil sampai yang terbesar, semua sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Katakan amin. Bulan Januari kita berbicara tentang kesembuhan hati. Februari, kesembuhan jiwa. Maret, kesembuhan tubuh. Penting tubuh itu sembuh. Kalau sudah hati dipulihkan, jiwa dipulihkan. Tapi kalau tubuh itu sakit, stroke, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain. Bagaimana kita bisa melayani, memuliakan Tuhan? Oleh sebab itu dengan kematian Tuhan Yesus, Dia pastikan roh kita selamat. Jiwa kita dipulihkan. Tubuh kita disembuhkan. Katakan amin. Jadi di dalam Yesus paket komplit. Katakan amin. Kasih tahu kiri kanan paket komplit. Tidak setengah-setengah. Tapi yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, masih alami sakit, masih alami penderitaan? Padahal firman Tuhan katanya semua dosa, semua kutuk, bahkan penyakit kita sudah ditanggung oleh Yesus di atas kayu salib. Tapi kenyataannya, kita kan tidak hanya cukup hidup di dalam iman, karena kita hidup di dunia ini, hidup secara kenyataan, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dirasakan. Tapi faktanya banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen, baik yang melayani di mimbar, masih alami sakit. Apa penyebabnya? Apakah Tuhan sengaja memberikan sakit penyakit itu kepada orang percaya, supaya orang percaya itu lebih sungguh-sungguh lagi mendekat intim kepada Yesus? Kira-kira demikian? Pasti salah. Saya yakin senakal-nakalnya anak kita tidak mengharapkan, menginginkan anak itu sakit, menderita. Apalagi dia menderita yang lebih parah, supaya engkau hormat kepada aku sebagai papamu atau sebagai mamamu. Pasti orang tua tidak mengharapkan demikian. Yang diharapkan orang tua, baik-baik ya nak, sukseslah, bahagialah. Apalagi Bapa di surga. Tuhan lebih bersuka cita waktu saudara bersuka cita menikmati kebaikannya. Katakan amin. Jadi kenapa orang Kristen alami penderitaan? Alami sakit penyakit? Yang pertama adalah, yang pasti yang harus saudara pahami, bukan karena Tuhan. Tapi karena kita masih tinggal di dunia yang berdosa ini. Karena kalau kita keluar dari dunia yang berdosa ini, kita tinggal di surga, maka tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi sakit penyakit. Tapi di dunia ini banyak penyakit, banyak virus. Virus kalau sudah datang tidak mengenal. Saudara jemaat IHS Jakarta kah? Saudara yang sudah berdiri di mimbar kah? Atau saudara sudah berpuasa 40 hari, 40 malam? Virus tidak mengenal itu. Virus akan mendatangi semua manusia. Karena apa? Dunia ini masih dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dosa artinya banyak orang jahat di dalamnya yang sengaja menciptakan virus kah? Yang sengaja menciptakan keonaran? Atau yang sekarang terjadi peperangan Ukraina sama Rusia. Kita berdoa itu segera damai. Kalau sampai perang terjadi lagi, bergabung NATO dan sebagainya, ikut campur PBB, sekarang FIFA ikut gabung lagi. Jangan campur adukan antara sepak bola olahraga dengan politik. Kalau tidak, kami akan pastikan tidak ada lagi Piala Dunia, kata Rusia. Makin repot semuanya. Otomatis kalau ada peperangan terjadi, apakah hanya orang di luar Kristen yang alami penderitaan?
Semua alami penderitaan. Jadi kenapa orang percaya masih alami penderitaan? Karena kita masih tinggal di dunia yang jahat ini. Oleh sebab itu, biarlah kita terus berdoa, minimal di lingkungan kita, di kota di mana kita berada. Tuhan anugerahkan keamanan karena saudara berdoa di sana. Katakan amin. Jadilah pendoa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena ada roh jahat memang. Ada orang percaya yang masih percaya kalau pergi ke roh jahat, pergi ke Gunung Kawi, pergi ke kuburan, atau pergi ke dukun minta pelaris, dagangannya akan makin maju, kesehatannya akan terjamin. Saya beberapa hari saya sakit. Ini agak tertarik gitu. Kalau bangun apa seperti kena tulang ekornya atau apa. Jadi saya tanya ke orang, ada tukang urut enggak? Oh ada Pak. Itu bagus. Terus sudah pernah ke sana? Belum. Bagus, tapi belum pernah ke sana. Bagus kata orang. Lalu saya tanya, seperti apa bagusnya? Tapi kalau kita ke sana, kita harus bawa janur kuning. Terus untuk apa janur kuning? Nanti yang diurut itu janur kuningnya. Oh, kalau orang nggak percaya Yesus pasti ngikuti. Yang penting sembuh. Iya toh? Karena penyakitnya tidak kunjung sembuh, sehingga apapun arahan dari orang pasti datang. Kasih garam ke tempat di mana engkau berdagang. Siram air, mengikuti aturan-aturan dari mereka. Itu yang membuat orang sakit. Kalau kita mempercayai dukun paranormal atau orang-orang seperti itu, bisa saja sembuh. Tapi ingat, dari iblis tidak ada yang gratis. Suatu hari nanti itu akan ditagih. Tagihannya itu jauh lebih besar dari apa yang sudah diberikan. Jadi sakit itu akan semakin bertambah, ganti ke sana, ganti ke sini, ganti ke kaki, ganti ke mata, macam-macam. Sudah selesai dari tubuh kita, pindah ke anak. Tapi kesembuhan dari Tuhan itu gratis. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kenapa orang Kristen menderita? Ya, nah ini yang repot. Tidak merawat diri. Makan tidak teratur. Waktu jam makan tidak makan, asik main game, asik main lihat handphone atau nonton drakor gitu. Padahal jam makan. Apalagi orang tua sudah tidak boleh lagi makan ini, makan ini, makan ini. Pak, dalam nama Yesus itu jadi kudus. Makan saja. Jangan kaget tiba-tiba kolesterol, asam urat, semuanya jenis penyakit timbul karena banyak makan yang salah. Saya sudah 5 tahun lebih menghindari makanan seperti, kalau ini kan di posting nanti saya edit sendiri karena saya tukang editnya. Saya tidak makan martabak lagi. Saya tidak makan kue ulang tahun, kue tart itu saya tidak makan lagi. Bukan saya enggak bisa makan, saya bisa memakannya sampai hari ini bisa makannya. Tapi saya mau panjang umur, sehat. Saya tidak mau panjang umur tapi sakit-sakitan. Melayani Tuhan seperti apa itu? Saya mau panjang umur sehat. Jadi saya hindari jenis makanan seperti itu. Bahkan makanan B2. Aduh. Saya ngomong ke istri. Tolong jangan sering-sering makan B2. Masak B2 di rumah. Karena kalau sudah masak B2 di rumah itu tidak cukup 1 piring Pak. Saya menghindari bukan tidak enak. Itu enak pol. Saya mau puasa, mau diet itu pasti jebol. Dan istri saya ini seperti sengaja mencobai saya. Kalau saya sudah berkata, hari Senin saya mau puasa. Udah nanti dia pastikan dia masak entah yarsik lah, entah sasang lah, entah apa lagi. Kalau orang Manado, rica-rica lah. Ya kan cium aromanya waktu masak gitu loh. Itu langsung lapar. Langsung makan. Lah kan puasa. Nah, selesai makan kok mama baru ngasih tahu kalau saya puasa. Jadi harus makannya yang teratur. Tidur waktu tidurlah. Jam tidurlah saudara.
Jangan waktu tidur saudara pakai main game, lihat HP lagi, sudah jam 11 malam, jam 12 malam, jam 1 pagi main HP. Untuk apa HP itu dipegang-pegang, kau mengorbankan jam tidurmu. Sementara pagi-pagi harus lagi bekerja. Jaga kesehatan anak muda, jaga kesehatan. Mungkin sekarang belum apa-apa, usia 30-40 tahun sakit di mana-mana lagi. Jadi waktu istirahatlah. Waktu olahragalah. Harus menjaga diri, merawat diri, tahu diri. Katakan amin. Katakan kiri kananmu, jaga diri. Oke. Tapi kalau sudah sasang, rica-rica, nggak tahu jaga diri itu. Langsung ngomong kepada Tuhan. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saya punya statement seperti ini. Lebih baik selalu sehat daripada disembuhkan. Orang yang disembuhkan itu adalah orang yang sakit. Tidak mungkin orang sehat butuh kesembuhan. Jadi untuk apa kita disembuhkan kalau ada pilihan untuk selalu sehat? Pilihlah hidup sehat. Katakan amin. Mari berdoa dengan sungguh-sungguh seperti Hizkia berdoa. Dia berdoa. Tanpa ada marah kepada Tuhan. Yesaya belum jauh. Lalu Tuhan berkata, Yesaya berbalik. Katakan kepada jemaat YES Jakarta, usiamu diperpanjang. Katakan kepada jemaat YES Jakarta, Tuhan memberikan perlindungan dan keamanan bagimu. Katakan kepada jemaat YES Jakarta yang mendengarkan ini, Tuhan memberikan kelimpahan berkat bagimu. Tuhan menyertaimu. Tuhan melindungimu. Walaupun kiri kananmu sedang digoncangkan, hidupmu diberikan keamanan, engkau tidak akan tergoncangkan. Demikianlah firman